Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Sulani CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan, yang didampingi oleh Bapak Fasilitator Bapak Arif Wahyudi SPD MPD dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Yono Harto Winarno SPD SD. Koneksi antar materi modul 1.1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan bersama siswa-siswi SD Negeri 1 Sudirjo. Bapak Ki Hajar Dewantara meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi acuan para seniman pendidikan, guru, pemangku kebijakan, orang tua, dan juga pejuang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dia jadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Pendidikan merupakan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, atau seorang petani sayuran. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Tetapi petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi ataupun tanaman sayuran sawi ataupun tumbuh menjadi pepaya. Begitupun dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kita sebagai pendidik harus memberi teladan yang baik, dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedang kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberikan dampingan dan pengawasan serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuannya seluas-luasnya seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan juga orang tua, yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada anak atau siswa agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada, sehingga tujuan mereka belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberikan teladan, di tengah memberikan bimbingan, dan di belakang menjadi
pendorong. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid, dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Dasar pendidikan selanjutnya ialah penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berberi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri, di mana segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati, terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Pendidikan harus memerdekakan berdasarkan pelajar Pancasila. Kita sebagai pendidik atau guru harus melakukan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Soedodo di depan memberi teladan, dan Matio Mangunkarso di tengah membangun semangat kemauan, Tutpuri Handayani di belakang memberi dorongan. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat, yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Di sini peran kita sebagai pendidik harus menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir batin serta keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena anak dilahirkan sudah mempunyai talenta yang tersendiri, kita hanyalah sebagai penuntun menuju jalan keselamatan. Dalam konteks merdeka belajar, yaitu setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya sebagai tempat untuk peroleh pendidikan, tetapi sebagai tempat transformasi pendidikan dalam ekosistem belajar. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pokok penting sebagai bekal saya sebagai calon guru penggerak yang memerdekakan anak dalam proses belajar. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1:1. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari kekeliruan saya bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya mereka adalah sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek bukan objek.
dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Amom, anak didik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tutwuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan beberapa kebebasan kepada anak yang seperti apa yang mereka sukai, di mana dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik, karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori, dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. Kemudian, guru menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan juga kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas jika salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya mengalami musibah, orang tua meninggal, membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolah. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaannya secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa. Kemudian di awal pembelajaran sebelum mulai masuk pembelajaran, anak-anak pembiasaan tahfidz. Kemudian Asmaul Husna, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangkunya atau teman sekelasnya. Kemudian membudayakan budaya-budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Di akhir tulisan saya tentang refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami tentang dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat pada anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator Bapak Arif Wahyudi SPD MM, pendamping saya Bapak Yono Hartowinarno SPD SD, dan sahabat rekan seperjuangan CGP Angkatan 7. Salam sehat dan bahagia dari saya, Sulani, SPD MAD, CGP Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.